Halo, perkenalkan nama saya Choi Panyamena Beopila dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Grace Matilda Marta Jengila dari kelas 10C. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil analisa kami terhadap peristiwa agresi militer Belanda 1. Akar dari agresi militer Belanda 1 ini yaitu saat terjadinya Perang Dunia Kedua, Indonesia melancarkan aksi mereka yaitu memproklamasikan kemerdekaan. Namun saat itu ekonomi Belanda sedang menurun akibat Perang Dunia Kedua, sehingga Belanda ingin untuk menguasai kembali Indonesia yang sedang kosong. Belanda datang dan membawa pasukan yang telah menang dari Perang Dunia Kedua. Belanda mendarat di Sabang, Aceh, dan sampai pada Jakarta pada tanggal 15 September 1947. Pihak Indonesia sangat menentang keinginan Belanda sehingga diadakanlah Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947. Isi Perjanjian Linggarjati seperti berikut. Yang pertama, Belanda harus mengakui wilayah Indonesia mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura, dan Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949. Yang kedua, Indonesia dan Belanda setuju untuk membentuk negara serikat yang biasa disebut RIS. Negara Indonesia Serikat ini terdiri dari Republik Indonesia, Kalimantan, dan Timur Besar. Pembentukan RIS ini harus dilangsungkan sebelum 1 Januari 1949. Lalu, isi perjanjian yang ketiga yaitu RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Selanjutnya, ada tujuan dari agresi militer Belanda 1 ini yang telah dilaksanakan. Yang pertama ada tujuan politik. Nah, tujuan politik ini bertujuan untuk menghilangkan negara Indonesia secara de facto dengan menghilangkan Indonesia ini dari peta dunia. Terus yang kedua ada tujuan ekonomi. Nah, tujuan dari ekonomi ini dapat merebut daerah yang memiliki potensi ekonomi seperti daerah penghasil pangan, produk ekspor, dan tambang. Yang ketiga ada tujuan militer. Nah, tujuan dari militer ini mereka bertujuan untuk menghancurkan Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut dengan TNI sebagai pertahanan Indonesia. Selanjutnya ada kronologi dari agresi militer Belanda 1 ini. Nah, pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengirim ultimatum yang berisi: pertama, ada pembentukan pemerintahan federal sementara atau pemerintah darurat secara bersamaan. Yang kedua, pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri. Yang ketiga, ada Dewan Urusan Luar Negeri itu bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa. Terus yang keempat ada pembentukan pasukan keamanan dan ketertiban bersama, yaitu pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1949 mulai dibentuk kabinet baru di bawah Amir Syafruddin yang juga tetap menolak pembentukan pasukan keamanan bersama di wilayah Republik Indonesia. Lalu pada tanggal 21 Juli 1947, akhirnya Belanda melancarkan aksi mereka, aksi polusional yang kita kenal dengan agresi militer Belanda 1. Mereka menguasai daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam di Indonesia. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia Belanda harus dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian perumusan atau pertengkaran antara kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak tanggal 4 Agustus 1947. Pada tanggal 3 Agustus 1947, Belanda pun menerima resolusi DK atau Dewan Keamanan PBB dengan memerintahkan kepada Hubertus van Mook untuk menghentikan peperangan. Pada tanggal 4 Agustus 1947, dibukalah sidang DK PBB dari Indonesia yang hadir antara lain Sultan Syahrir, dan Sultan Syahrir memberikan pidatonya yang menegaskan untuk mengakhiri berbagai pertempuran dan perlu dibentuk komisi pengawas.
pada tanggal 25 Agustus 1947, DKPBB menerima usulan Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau yang lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. Dan pada tanggal 18 September 1947, komisi diresmikan. Negara Australia dipimpin oleh Richard Kirby, Belgia dipimpin oleh Paul van Zielan, dan Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham. Selanjutnya, pada tanggal 29 Agustus 1947, secara sepihak, Van Mook memproklamasikan garis demokrasinya dan menjadi garis batas antara daerah penduduk Belanda dan wilayah Republik Indonesia. Pada saat gencatan senjata dilaksanakan, garis-garis itu pada umumnya menghubungkan titik terdepan posisi Belanda. Menurut garis Van Mook, wilayah Republik Indonesia ini lebih sedikit dari sepertiga wilayah Jawa, yakni wilayah Jawa Tengah bagian timur itu dikurangi pelabuhan-pelabuhan pada perairan laut. Perang ini terjadi saat Indonesia sedang memasuki masa setelah kemerdekaan. Perang agresi ini terjadi sekitar kurang lebih 1 bulan. Terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Belanda berfokus pada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Jawa dan Sumatera. Nah, berikut ini ada tokoh dalam tragedi agresi militer Belanda I ini. Nah, dari pihak Belanda itu ada Hubertus Van Mook dan Simon Hendrik Spoor. Terus dalam pihak Indonesia ada Sultan Muhammad Roem, terus ada Simon Hendrik Spoor, dan ada Aka Gani. Dampak dari tragedi ini pada masa itu yaitu yang pertama, Indonesia berhasil menjalankan perjuangan mereka melalui diplomasi yang dimana melakukan perlawanan yang dengan mengutamakan perundingan tanpa peperangan fisik. Karena Indonesia didukung dari berbagai negara di luar serta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa kita kenal sebagai PBB. Yang kedua yaitu dampaknya perlawanan ini menggugurkan sekitar 150.000 pasukan Indonesia sehingga militer Indonesia menjadi melemah. Dan yang ketiga yaitu melemahnya perekonomian Indonesia karena setengah dari wilayah Indonesia dikuasai oleh Belanda. Dampak pada masa sekarang yaitu setelah agresi militer satu ini, Indonesia mendapatkan perhatian dari negara-negara luar dan kepercayaan Belanda itu menjadi menurun. Sehingga pada era sekarang ini relasi antara Indonesia dan negara luar itu semakin luas. Dampak bagi politik di Indonesia yaitu beberapa negara lain akhirnya mengakui kemerdekaan Republik Indonesia secara de jure. Lalu, kestabilan politik di Indonesia menjadi terganggu akibat peperangan yang terjadi. Dampak bagi ekonomi di Indonesia juga yaitu yang pertama, Indonesia kehilangan sekitar 50% wilayahnya termasuk daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam. Yang kedua, Indonesia mengalami krisis pangan dan inflasi besar-besaran. Lalu, yang ketiga, daerah perkebunan Indonesia dikuasai oleh Belanda seperti daerah Sumatera dan Jawa. Kesimpulan dari terjadinya agresi militer Belanda I ini, yaitu terjadi agresi militer Belanda I ini terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 hingga pada tanggal 5 Agustus 1948 dengan daerah yang diserang yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Akibat terjadinya agresi militer Belanda I ini merupakan penyebab dari perjanjian Linggarjati yang tidak berjalan lurus atau mulus karena adanya perbedaan penafsiran dan kepentingan antara kedua belah pihak. Dampak dari peristiwa agresi ini, Indonesia kehilangan banyaknya pejuang dan rakyat yang gugur dalam pertempuran ini. Selain dari itu juga, Indonesia mengalami krisis pangan, inflasi,
dan ketidakstabilan politik akibat agresi ini. Akhirnya, pada tanggal 5 Agustus 1947, Belanda menghentikan agresi militer Belanda I ini melalui dengan perundingan. Refleksi yang bisa didapatkan dari masalah ini yaitu di dalam komunitas dan pertemanan di era sekarang pasti sering terjadi peperangan atau konflik. Hal ini bisa terjadi karena ada perbedaan pendapat antar sesama yang disebabkan oleh masing-masing memiliki argumennya sendiri. Maka dari itu, kita harus belajar untuk menerima pendapat orang lain dan mencoba memahami pendapat mereka sehingga dapat diambil jalan tengah. Karena sebagai murid Kristen, kita harus menerima orang-orang lain seperti Allah telah menerima kami. Sekian dari presentasi kami mengenai agresi militer Belanda I ini. Terima kasih.